Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Yang terhormat Ibu Uum Komaria SPD M.Hum selaku dosen pengampu teori sastra serta teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis novel Zero Class karya Priscilia A.W. dengan pendekatan objektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rauda Novita dengan NIM 21014220093. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu karya sastra? Menurut Eccleton, sastra adalah karya tulisan yang halus atau bell letters adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelutkan, dipanjang tipiskan, diterbalikkan, dan dijadikan ganjil. Menurut Ahmad Badrun, kesusastraan adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain sebagai alat dan bersifat imajinatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya sastra adalah sebuah ide, opini, pemikiran, semangat, pengalaman, serta imajinasi seorang yang dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Marilah kita mengingat pendekatan menurut Abrams. Pendekatan menurut Abrams ada 4. Yang pertama, pendekatan objektif. Yang kedua, pendekatan ekspresif. Yang ketiga, pendekatan mimetik. Dan yang terakhir, pendekatan pragmatik. Dan dalam novel ini, saya menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang menekankan atas seluruh karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasar pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan objektif merupakan pendekatan sastra yang menekankan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan. Maksud di sini yaitu pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Hal-hal di luar karya sastra, walaupun masih ada hubungan dengan sastra, dianggap tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam menganalisis karya sastra. Nah, dalam analisis kali ini, saya memilih karya sastra yaitu novel. Novel adalah suatu bentuk cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan manusia yang melahirkan suatu konflik atau pertikaian. Pertikaian itu mengakibatkan terjadinya perubahan nasib atau jalan hidup pelakunya. Nah, mengapa saya menggunakan pendekatan objektif ini? Karena dalam menganalisis data dilakukan dengan hanya membaca novel Zero Class secara menyeluruh dan berorientasi pada novel tanpa dipahami dalam hubungan dengan pengarang, masyarakat yang melatar belakanginya, serta pembaca. Hanya mendasar pada unsur intrinsik yang membangun novel tersebut. Nah, dalam analisis novel Zero Class ini, novel ini menceritakan seorang gadis yang bernama Nagita Falda atau sering dipanggil Gita. Ia anak dari seorang pekerja staf marketing yang sering dipindah tugaskan ke berbagai cabang perusahaan. Untuk kesekian kalinya Gita pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya. Gita masuk di SMA Nusa Jaya karena pemilik yayasan sekolah tersebut merupakan teman dari orang tua Gita, sehingga untuk masuk ke sekolah tersebut sangat mudah. Gita akhirnya menjadi seorang murid baru di SMA Nusa Jaya. Gita menduduki kelas 11 IPS 4 yang di mana kelas tersebut merupakan biang onar dari siswa-siswi yang kelakuannya luar biasa dan sering bermasalah dengan guru maupun siswa. Gita bingung dengan kelas yang didiskriminasi oleh siswa kelas lain dan juga guru-guru. Gita tidak tahu bahwa dirinya berada di tengah pertempuran sengit. Namun, Gita tidak diam begitu saja. Dia mencari tahu apa yang terjadi dan Gita menghilangkan segala bentuk tindakan diskriminasi yang ada di kelas 11 IPS 4. Dengan berbekal tekad yang kuat dan strategi yang Gita miliki, ia menghapus julukan Zero Class. Kemudian, ada tokoh.
Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami suatu peristiwa atau perlakuan dalam sebuah cerita. Nah, dalam kali ini saya hanya menganalisis tokoh utama dalam novel Zero Class ini. Tokoh utama dalam novel Zero Class ini yaitu Gita. Gita merupakan anak yang ambis dan mempunyai tekad yang kuat dan strategi yang jitu. Kemudian ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur yang digunakan dalam novel Zero Class ini adalah alur campuran. Namun yang lebih mendominasi yaitu alur maju. Alur maju yaitu urutan kejadian cerita secara berurutan dari awal sampai akhir. Dikatakan alur maju karena kisahnya jelas secara berurutan dari permasalahan awal kita pindah sekolah, kemudian kita masuk di kelas 11 IPS 4 yang merupakan kelas yang selalu didiskriminasi, kemudian keinginan kita untuk membangun nama kelas 11 IPS 4 agar tidak selalu didiskriminasi oleh guru, hingga perjuangan 11 IPS 4 melawan diskriminasi yang hampir berhasil dan kelanjutannya belum diketahui karena terdapat di dalam novel Zero Class Part 2. Di dalam novel ini juga pengarang menggambarkan beberapa konflik yang belum diketahui asal-usul terjadinya konflik tersebut. Kemudian ada latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, dan yang terakhir ada latar sosial. Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya kejadian yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Penulis menganalisis ada beberapa tempat yang mendominasi dalam novel ini. Yang pertama yaitu ada sekolah. Dapat dibuktikan dengan kutipan, "Git, ayo, ini sudah sampai sekolah, kok kamu masih bengong?" Dan yang kedua ada ruang kelas. Dapat dibuktikan dengan, "Gita, kamu bisa duduk di pojok sana. Hanya itu satu-satunya bangku yang tersisa di kelas ini." Kemudian latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya kejadian-kejadian yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Waktu yang mendominasi dalam novel ini adalah pada saat pagi hari atau saat jam sekolah. Dapat dibuktikan dengan kutipan, biasanya mama akan menggedor-gedor kamar kita dari pukul 6 pagi. Dan yang kedua, Radit memang sengaja datang pagi hari ini karena dia tahu benar di awal minggu sekolah Gita selalu datang pagi. Dan yang terakhir yaitu latar sosial. Latar sosial menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan kehidupan sosial masyarakat. Latar sosial dalam novel ini adalah mengenai diskriminasi. Dalam kehidupan sosial, masyarakat masih banyak terjadi diskriminasi seperti yang terjadi dalam novel ini. Jika kita ingin menghilangkan diskriminasi di dalam perilaku kehidupan sosial masyarakat, maka harus membiasakan diri untuk menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, saling berprasangka buruk, saling mencari-cari kejelekan orang lain, dan saling menggunjing. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk karya sastra. Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Narator dalam sudut pandang persona ketiga adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya. Pada sudut pandang orang ketiga, pengarang akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan-akan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi dalam sebuah kejadian. Pengarang seperti seorang yang maha mengetahui tentang tokoh-tokoh yang ia ceritakan. Dibuktikan dengan kutipan di bawah ini. Saat Gita baru 3 bulan menjalani kehidupan sebagai murid SMP di awal Oktober, dia harus rela meninggalkan teman-teman yang sudah dikenalnya sejak SD. Kemudian, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Beberapa pengarang memiliki
gaya yang unik dan efektif sehingga mudah dikenali pembaca. Novel ini menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang pada umumnya digunakan anak remaja, SMA maupun mahasiswa kuliah, khususnya DKI Jakarta. Biasanya saat mengatakan aku, kamu menjadi lo, gue, orang tua menjadi bonyok, dan ada beberapa kata lainnya. Sehingga dengan gaya bahasa yang santai ini dapat memudahkan pembaca dalam menyerap apa yang ada di dalam novel ini. Kemudian ada tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejalan dengan makna dalam pengalaman manusia. Sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Tema juga merupakan kesimpulan. Untuk mengetahui tema dalam novel ini, kita harus mengetahui dengan cara membaca dan mengetahui jalan cerita yang ada dalam novel ini. Gita, seorang siswi pindahannya, memutuskan untuk menyelidiki sesuatu yang aneh pada kelasnya. Gita bertemu sahabat lamanya, yaitu Nathan. Gita tahu dari Derby bahwa kelasnya ini dijuluki kelas 0, yang maksudnya adalah kelas yang tidak ada apa-apanya. Menurut gosip yang didengar, kayaknya Nathan itu musuh kelas 11 IPS 4. Dan ada beberapa versi gosip tentang terbentuknya Zero Class ini. Ada yang mengatakan bahwa Nathan yang meminta untuk membuat kelasnya kelas tambahan dan sasaran utamanya cuma Radit. Siswa lain yang dimasukkan ke kelas itu adalah siswa yang di blacklist. Dengan tekad yang kuat dan strategi jitu, Gita ingin menghancur leburkan segala macam tindakan diskriminasi kolot yang membelenggu di kelasnya, yaitu kelas 11 IPS 4. Maka dengan ini, tema yang dapat diambil yaitu tentang diskriminasi, cinta, dan persahabatan. Kemudian, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pendekatan objektif yang telah dilakukan terhadap novel Zero Class, saya menyimpulkan bahwa novel Zero Class dibangun berdasarkan beberapa unsur. Yang pertama ada tokoh, yang menjadi tokoh utama dalam novel ini adalah Gita. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, namun yang mendominasi adalah alur maju. Dan yang ketiga ada latar. Dalam novel ini ada 3 latar, yaitu latar tempat, yaitu sekolah, latar waktu pagi hari, latar sosial berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat, yaitu tentang diskriminasi. Yang keempat, tema. Tema dalam novel ini dapat diambil yaitu diskriminasi, cinta, dan persahabatan. Yang kelima, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu bahasa yang santai. Dan yang keenam, sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga di mana pengarang akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Semua unsur saling terkait dalam membangun kesatuan utuh untuk menghasilkan sebuah makna. Dalam pendekatan objektif, dibutuhkan sebuah relasi di mana relasi tersebut saling mempengaruhi antar satu unsur dan unsur lainnya. Baik, demikianlah presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.